Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Suci Yulianda dengan NIM 19205095. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara, yang dimana merupakan tugas mata kuliah kajian PPKN MISD di kelas tinggi, dimana dengan Bapak dosen pengampu Bapak Maulana Rapat MPD SPDI. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sejarah Pancasila sebagai dasar negara, yang dimana Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yang dimana terdiri dari dua suku kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila berartinya prinsip atau asas-asas atau dasar, yang dimana Pancasila yang telah dirumuskan sebagai dasar negara ini juga merupakan rumusan dan pedoman kehidupan bangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sebelum Pancasila secara sah terdiri dari 5 sila yang menjadikan dasar negara dan juga pedoman hidup masyarakat, Pancasila mengalami beberapa perubahan dalam perumusannya yang merupakan pada tanggal 1 Mei 1945, BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumanggung atau KRT, yaitu Rajiman Weddiodiningrat, mulai merumuskan Pancasila untuk menentukan dasar negara Indonesia. Dalam sidang perumusan Pancasila tersebut terdapat beberapa ide yang tercetus, yaitu yang pertama Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mencetuskan 5 dasar dalam pidatonya pada 29 Mei 1945. Nah, 5 sendi utama penyusun Pancasila yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang tidak berat sebelah dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dimana kalimat Pancasila ini terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana dinyatakan hal itu adalah sebagai berikut. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi disitulah terdapat sebuah isi dari Pancasila yang merupakan 5 sendi utama penyusunnya yang kita sebutkan tadi, yang berupa ketuhanan yang Maha Esa sampai ke keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang alasan Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Ini alasannya terdiri dari beberapa alasan. Yang pertama, sangat mendasari kehidupan bangsa Indonesia. Yang kedua, sangat sesuai dengan adat istiadat bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, Pancasila merupakan pandangan hidup dan berakar dalam kepribadian bangsa. Dan yang terakhir, negara Indonesia adalah negara Pancasila. Maka disebutlah bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila yang sudah menjadi suatu pedoman bagi bangsa Indonesia dari zaman dulu sampai sekarang. Untuk makna Pancasila sebagai dasar negara, yang pertama yaitu Pancasila menjadi sebuah landasan berdirinya negara Indonesia. Yang kedua, Pancasila berperan sebagai landasan dan dasar bagi pelaksanaan pemerintahan. Yang ketiga, Pancasila sebagai kaidah dasar negara yang bersifat mengikat dan memaksa. Dan yang terakhir, Pancasila juga merupakan sebagai cita hukum. Untuk selanjutnya, di sini sudah terdapat di layar sebelah bahwa mengatakan bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat. Hal ini mengandung makna bahwa Pancasila sebagai kaidah dasar negara yang bersifat mengikat dan memaksa.
Untuk makna Pancasila sebagai dasar negara. Makna Pancasila sebagai dasar negara tertentu harus dipahami karena Pancasila merupakan salah satu elemen yang paling penting dalam negara kita ini. Pancasila adalah suatu ideologi yang dipegang erat bangsa Indonesia. Istilah Pancasila diperkenalkan oleh sosok Bung Karno saat sidang BPUPKI yang pertama, yaitu Pancasila kemudian menjadi sebuah landasan berdirinya negara Indonesia. Nah, untuk selanjutnya tentang fungsi Pancasila sebagai dasar negara ini terdiri dari yang pertama Pancasila sebagai pedoman hidup, yang kedua Pancasila sebagai jiwa bangsa, yang ketiga Pancasila sebagai kepribadian bangsa, dan yang keempat Pancasila sebagai sumber hukum, dan yang terakhir Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Kaitan kelima sila dalam Pancasila terhadap fungsi Pancasila sebagai dasar negara ini yang akan kita bahas yaitu tentang makna kelima butir Pancasila, isi dari sila-sila Pancasila, kesinambungan dan kesatuan sila-sila pada Pancasila. Yang pertama itu mengenai makna kelima dasar butir Pancasila, yaitu yang terdiri dari ketuhanan yang Maha Esa yang disimbolkan dengan bintang emas, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab yang disimbolkan dengan rantai, yang ketiga persatuan Indonesia yang disimbolkan dengan pohon beringin, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang disimbolkan dengan kepala banteng, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang disimbolkan dengan padi dan kapas, yang dimana ini merupakan butir-butir yang kelima ini merupakan isi butir Pancasila yang sampai saat ini yang harus kita pedomi dalam kehidupan kita. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila ini yaitu 4 pokok pikiran terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sama hakikatnya dengan Pancasila. Lalu hubungannya secara formal dan hubungannya secara material. Mungkin cukup sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Apabila ada pengucapan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri penjelasan pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.